Kenapa sih Quran gitu? Nah, kita melihat bagaimana problem yang terjadi di negeri kita ini, yang dimana kita merupakan negara terbesar kaum muslimnya di dunia, hanya kurang lebih 40% saja yang bisa membaca Quran. Sisanya 60%-an lebih belum bisa mempelajari Al-Quran atau mungkin belum mau mempelajari Al-Quran. Kan bisa belajar, mungkin gini, bisa belajar ilmu-ilmu pengenalan diri atau ilmu-ilmu yang lain. Al-Quran itu merupakan kalamullah yang mana Allah turunkan sebagai petunjuk hidup manusia dalam menyelesaikan segala macam problematika hidupnya. Akan tetapi jangankan untuk mendapatkan makna yang ada dalam Al-Quran, untuk membaca pun masih banyak orang yang belum mampu. Hal-hal sering terjadi di masyarakat adalah karena kurangnya menuntut ilmu mereka dengan Al-Quran. Akhirnya segala macam perbicaraan tentang mengikuti sunnah dan Quran tidak berjalan sepadan, dikarenakan cara membaca Al-Quran mereka tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Saya selama ini kan dengerin YouTube, hafalin, ngapalin, sampai bisa satu surat, bangga, senang. Lantas kalau ketemu teman-teman jadi imam. Tapi ternyata selama ini yang saya lakukan salah semua. Ternyata huruf per huruf itu setiap keluarnya itu ada maknanya, bentuk mulutnya, terus lidahnya di mana, ternyata ada dalilnya, ada riwayat turunnya. Di situ benar-benar gue merasa, oh iya, gue bodoh banget. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai cara kita beragama, sebagai cara kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan sebagai bagaimana cara kita memahami agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita bisa mempelajari Al-Quran dengan cara yang mudah saat ini. Dengan belajar Quran itu bisa bisa benar-benar menjadi benteng gitu. Karena menghafal Quran itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Saya ingin membalas kebaikan kedua orang tua saya yaitu dengan cara memberikan kedua mahkota. Ikhwan dan akhwat fillah azanillah wa iyyakum, Akademi Teras Quran terfokus kepada hal-hal yang memang benar-benar pengen menjadi bagian daripada terbangunnya generasi Quran yang rabbani. Akademi Teras Quran datang dan dibangun serta didirikan untuk sama-sama belajar, sama-sama peduli kepada mereka semua yang belum pernah mempelajari Al-Quran. Untuk mencapai visi, misi, serta tujuan dari Akademi Teras Quran, kami memiliki dua pendekatan, pendekatan tahfiz dan pendekatan tahsin. Kami memulai dengan pendekatan tahsin. Pendekatan tahsin yang kami miliki bertujuan agar seseorang yang mempelajari Al-Quran selain bisa mempraktekkan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, sekaligus bisa mengetahui dasar-dasar dari apa yang dibacanya. Oleh karena itu, di Akademi Teras Quran, kami ingin orang yang belajar dengan kami bisa memahami teori sekaligus bisa mempraktekannya dalam kehidupan. Setelah menyelesaikan pendekatan secara tahsin ini, di mana nantinya santri kita sudah bisa membaca, mempraktekkan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaedah yang ada, selain mereka juga memahami teori-teori Al-Quran tersebut, barulah kita mengajak mereka, mengarahkan mereka ke pendekatan secara tahfidz, di mana mereka nantinya baru mulai akan menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Di samping itu, selain kita mengarahkan mereka untuk menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit, kita juga memperkenalkan mereka sedikit demi sedikit dengan ilmu Al-Quran, sehingga nantinya ketika mereka telah selesai menghafalkan Al-Quran, mereka sudah memiliki dasar juga dari ilmu Al-Quran ini, sehingga kita bisa arahkan mereka untuk ke pendalaman makna Al-Quran tersebut. Untuk menyelesaikan rentetan program tersebut,
nantinya mereka akan dibina dan dibimbing lebih kurang selama 1 tahun di Akademi Teras Quran. Seperti itulah kurang lebih program yang kami siapkan untuk santri-santri kami yang masuk ke Akademi Teras Quran, sehingga tujuan didirikannya Akademi Teras Quran bisa tercapai. Saya termasuk angkatan pertama Al-Itqan 6 bulan 30 juz. Metode pembelajaran yang saya dapati di Akademi Teras Quran, yang pertama saya mendapatkan pembelajaran tahsin dan tajwid, di mana ketika kita proses belajar hafal Quran, kita didahulukan untuk belajar tajwid, untuk memperbaiki bacaan, mulai dari daurah tajwid, kita daurah matan jazari untuk menghafalkan matan-matanya, agar kita bisa mengetahui apa itu dalilnya. Ketika ke bulan kedua, kita ditekankan untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari di bulan pertama, mulai dari tahsinnya, huruf-hurufnya, mulai dari huruf hamzah sampai dengan ya. Ketika kita menyetorkan hafalan-hafalan kita tidak bisa terabas begitu saja, namun kita harus menerapkan mulai dari pengucapannya yang benar, seperti itu. Dari 1 pekan itu kita diwajibkan menghafal itu 5 hari. 5 hari, 1 harinya itu kita diwajibkan untuk murojaah semua hafalan, dan 1 harinya lagi itu khusus libur hari kita. Hari libur kita itu tetap kita ada kajian-kajiannya. Di situ kajian-kajiannya yang bisa mengecas iman kita, mulai dari kita adab-adab penghafal Al-Quran, mulai dari nahwu dan sorob, seperti itu. Sekarang kita dalam tahap pembangunan satu pondok pesantren yang lebih besar lagi untuk bisa menerima lebih banyak orang lagi, agar bisa memberikan ilmu lebih luas lagi. Dan satu cita-cita juga bahwa Quran ini nggak cuma dipelajari dari anak-anak yang memang sekolah aja gitu, tapi beliau pengen semua kalangan ini bisa benar-benar belajar Quran itu sendiri gitu. Nah, kami dari Teras Quran sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman semua, mengajak kebaikan. Mudah-mudahan dari bantuan teman-teman itu bisa memberikan pergerakan untuk kami dan bisa membangun Teras Quran untuk lebih cepat lagi, agar Teras Quran ini bisa memberikan satu wadah untuk teman-teman semua yang ingin belajar, yang pengen belajar, yang mungkin sulit juga mencari tempat. Kita akan usahakan gimana caranya Teras Quran ini bisa menjadi satu tempat yang teman-teman semua mencari apa bisa ketemu di sini gitu. Mencari ilmu apa atau kenyamanan atau pengen belajar seperti saya. Saya berharap Teras Quran ini kita bisa menciptakan suasana itu agar semua pengen belajar. Mudah-mudahan dengan membantu kita, Allah juga membantu teman-teman semua, memudahkan langkah-langkah teman-teman dalam belajar ilmu Allah itu sendiri. Semoga ini merupakan sebuah wasilah agar kita bisa bersama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Qur'an.